Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalau saya yakin kalau sebagian dari kita ini semua sehat-sehat fisik, jasmani dan rohaninya gitu ya. Tapi ada juga yang nggak sehat ini kelihatannya orang yang ingin memperpanjang masa jabatannya Bung Rocky dengan memanfaatkan bansos. Gitu karena pemerintah kan baru saja mengumumkan menggelontorkan bansos cukup ini disebut saya baca di Kontan ini ya terbesar sepanjang sejarah Bung Rocky. Jadi ini selain ada dana bansos beras yang 10 kilo itu, Bung Rocky yang total 22 juta itu sekarang pemerintah menggelontorkan 18 juta keluarga penerima manfaat itu masing-masing itu akan dapat 200.000 per bulan selama 3 bulan, Januari, Februari, Maret, dan dibayarnya pada bulan Februari. Itu 600.000. Jadi eh, ini ini bisa kita sebut sebagai money politik menggunakan dana uang negara dan siapa yang bisa ngelawan kalau seperti itu jumlahnya, Bung Rocky? Oke, saya simpulkan dulu ya. Ini Hmm. eh, rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira Hmm. itu kesimpulannya kan. Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Hmm. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat. Kan itu jadinya kan. Rakyat diijon oleh duitnya sendiri, itu gila tuh. Hmm. Kan nggak ada dana presiden, nggak ada uang presiden masuk dalam APBN kan. Jadi semua itu adalah duit rakyat. Dan kita mengerti makin lama bahwa betapa busuknya strategi kekuasaan itu. Hanya untuk satu ambisi untuk meneruskan legacy dari sebuah dinasti. Maka seluruh peralatan negara dikerahkan untuk itu. Dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa-sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukannya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Hmm. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Jadi 20 juta, 22 18 juta untuk juta. beras, 20 juta itu bansos beras. Yang ini 18 juta, Bung Rocky, untuk 200.000 per bulan ini. Dan kita nggak tahu bagaimana Sri Mulyani berbohong pada rakyat nanti kan. Dia mau sebagai kasir dia tahu ini bolong, tapi ya udahlah karena diperintah Hmm. oleh Pak Lurah. Itu Hmm. yang kita tuntut dari Sri Mulyani. Udah di ujung pun dia masih mau jadi kacungnya Hmm. Lurah yang rakus ini kan. Hmm. Terpaksa kita mesti ucapkan lagi kalimat-kalimat yang betul-betul ya mungkin disebut caci maki, nanti akan diperiksa lagi oleh polisi. Tapi faktanya begitu, dan pembuktian ini mudah di pengadilan nanti. Kalau terjadi perubahan politik, ya Pak Jokowi mesti bertanggung jawab. Junto Sri Mulyani, Junto macam-macam kan. Jadi kesempatan kita hari ini untuk menabung, mungkin rakyat yang jengkel pada Jokowi nggak lagi bisa menabung dendam, dia cuma menabung doa supaya terjadi kecelakaan. Itu kan jadi doa yang rusak kan. Ya. Tetapi memang itu faktanya tuh, politik dirusak oleh oleh presiden sendiri. Negara ini dijadikan semacam percobaan untuk menanam benih yang hanya bisa tumbuh melalui ambisi dia tuh. Kalau benih itu ditabur pada semua orang, orang akan bilang oke, Pak Jokowi adalah negarawan karena dia berupaya untuk mensejahterakan rakyat, bagi-bagi BLT segala macam, dan itu hal yang rutin. Dan memang begitu tugas pemerintah. Tapi begitu orang tahu ini akan dibagikan mulai bulan Februari sebelum hari pencoblosan, 600.000 rupiah itu sesuatu yang banyak betul bagi bagi ojol di kampung-kampung, mereka yang buka warung kecil-kecilan tuh. Jadi itu terlihat bagaimana cara buruk ini, atau bukan lagi buruk, busuk itu untuk memamerkan kekuasaan. Ini kan pameran, the festival of power itu. Mhm. Dan kita mengerti batin manusia Indonesia itu kadang kala rapuh karena kemiskinan tuh. Hmm. Nah, kemiskinan itu yang dieksploitasi oleh Pak Jokowi. Kita tidak mampu untuk, rakyat kecil tidak mampu untuk berpikir, ini buat apa sih? Karena rakyat yang akan memilih itu adalah lulusan maksimal kelas 7, artinya nggak lulus SMP. Jadi Pak Jokowi memanfaatkan kemiskinan dan ketiadaan pendidikan rakyat untuk jadi landasan dia mendaratkan ambisinya.
Ya, ya. Jadi ini ada beberapa soal yang saya kira pasti kita dudukkan persoalannya, Bung Rocky ya. Bahwa tentu kita tidak menolak bansos ya, karena ada memang warga kita yang masih membutuhkan itu. Tetapi yang terjadi ini kan digunakan untuk instrumen menjelang pemilu gitu, dan ini kemudian dimanipulasi karena faktanya misalnya begini, Bung Rocky, sekarang ini tidak lagi Kementerian Sosial dilibatkan dalam bansos ini kan, gitu diambil alih oleh kalau beras ya Bulog dan Badan Ketahanan Pangan. Alasannya istana katanya, oh ini langsung menteri teknis terkait, jadi kenapa tidak dilibatkan lagi Kementerian Sosial? Padahal kita tahu pasti alasannya jelas karena Jokowi sekarang sudah bersimpang jalan dengan PDIP dan menteri sosialnya itu adalah kader PDIP, kan begitu? Mensosnya ada dua sekarang tuh. Ya. Satu Erlangga, satu Oh, oh. Oh, itu Zulhas. Itu ad interim mensosnya saya kira. sekarang. Ad interim Bung Ya, Rocky. ad Bertiga dong, interimnya. empat. Empat tambah, tambah Jokowi saya kira. Jadi fungsi-fungsi yang tadinya kita sebut fungsi teknokratik kan menebar menyampaikan bansos kan itu kerjaan teknokratik Ya. dari menteri sampai pada dinas, dari dinas pergi ke RT segala macam itu Hmm. udah ada salurannya tuh. Hmm. Sekarang di bypass dan bypass itu kan karena kita tahu nanti 14 Februari itu semua orang akan mengatakan kami dapat bansos, dapat dapat beras segala macam itu dari Jokowi melalui Erlangga, melalui Zulkifli dan ad interim yang lain kan. Hmm. Jadi tetap ini adalah satu rencana politik yang dibuat matang sehingga tinggal disodorkan pada Sri Mulyani untuk Ani Anda Menteri Keuangan kasir cariin uang nih dan kita perlu 11 sekian triliun. Mungkin Sri 11,25. Mulyani berpikir Ya. 11,5 triliun. Lalu Sri Mulyani berpikir ambil dari mana? Ala Kak lakukan sendiri. Kamu kan tahu tuh bagaimana yang Hmm. lain bisa dihemat itu. Hmm. Tapi yang ini nggak boleh dihemat tuh. Jadi apa yang akan dihemat nanti? Tentu soal-soal yang menyangkut kesejahteraan publik Hmm. yang pasti akan dipindahkan lagi untuk bansos itu yang terang-terangan dimaksudkan untuk membackup ambisi Pak Jokowi kan. Jadi Sri Mulyani akhirnya jadi bukan sekedar petugas. Petugas itu masih diberi wewenang tuh. Ini jadi pesuruh doang yang nggak boleh bertanya. Kan itu udah bagaimana kita Ya. membayangkan negeri ini mau diasuh dengan etik, dengan integriti, dengan value. Kalau orang semacam Sri Mulyani akhirnya sekedar jadi pesuruh bukan sekedar petugas. Hmm. Jadi itulah basis yang setiap hari kita bicara di FNN hanya demi mengingatkan bahwa politik itu ada etiknya. Demokrasi harus tumbuh di dalam dasar pengendalian ambisi itu. Dan sekarang semua kekuatan itu rame-rame mendorong ambisi Jokowi supaya makin menyala-nyala. Ya, 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 ya. Ini saya kira ya, Bung Rocky, ini kalau Anda tadi kan bolak-balik Anda masih menyatakan punya harapan terhadap Sri Mulyani. Tapi sekarang dengan dia ikut memberikan izin kan katakan itu bukan izin ya, dia mengeluarkan dananya ya 11,25 triliun untuk diberikan menjelang Pilpres dan khususnya Pilpres saya kira dan pemilu. Dan dia tahu kan sebenarnya bahwa kondisi keuangan kita juga masih tidak baik-baik saja. Artinya sebenarnya ya memang dia bagian dari itu gitu, Bung Rocky. Kita bisa simpulkan begitulah. Selama dia masih tetap ada kabinet, kalau toh ada dosa, nanti Sri Mulyani juga orang yang harus ditagih dosanya. Sangat itu. Kan kita bayangkan semua duit rakyat disetor ke APBN. Duit siapa aja tuh? Duit Pak Jokowi dan pengikut-pengikutnya pasti masuk APBN. Hmm. Tetapi ada duit pengikut Anies, ada duit pengikut Ganjar di situ kan. Hmm. Nah, dua tokoh ini bagian-bagian yang menyumbang pada pajak pendapatan negara dari kubu Anies maupun dari kubu Ganjar dirampok oleh Sri Mulyani untuk disubsidikan pada kubu Jokowi. Begitu cara melihatnya. Kalau Hmm. kita buatkan semacam sarkasme itu. Jadi Sri Mulyani merampok bagian rakyat untuk disumbangkan pada bagian rakyat yang lain yang dasarnya adalah ambisi dan perintah seorang raja pada pesuruhnya. Kan itu intinya begitu tuh. Dan kita membayangkan bagaimana suasana hati sebagian rakyat ya, yang mungkin mereka nggak sadar bahwa ini uang mereka dipakai untuk membackup anak presiden. Karena gila nih. Nah, keterangan-keterangan semacam ini hanya mungkin dibongkar nanti di disertasi, di skripsi, di tesis segala macam. Tetapi hati nurani kita udah terganggu duluan kan. Melihat kelakuan Sri Mulyani, melihat kelakuan menteri-menteri yang akhirnya juga jadi pesuruh doang tuh. Padahal mereka itu dididik di kabinet untuk jadi teknokrat. Teknokrat itu berpikir, bukan sekedar jadi pesuruh tuh. Kalau begitu semua desain yang pernah dibayangkan bahwa ini kabinet akan jadi semacam kabinet kerja
nggak boleh ada partai-partai, dan sebagian besar adalah profesional tuh yang dijanjikan Jokowi. Ketika Jokowi juga berjanji nggak akan ada cawe-cawe dari kalangan teknokrat. Ternyata itu semua adalah bualan yang akhirnya juga dibenarkan oleh orang semacam Sri Mulyani. Kan itu kita nggak bisa bayangin itu apa hatinya tuh, atau bukan hati. Kemampuan dia berpikir apa, kira-kira begitu tuh. Itu sama seperti orang-orang pintar di Jerman itu yang akhirnya menjadi menjadi pengasuh Hitler tuh. Banyak profesor di Universitas Jerman itu akhirnya masuk ke partai Hitler karena ketakutan terutama, dan karena kerakusan sensasi itu. Dan Sri Mulyani bagian dari apa yang ditulis oleh Hannah Arendt sebagai kedangkalan kejahatan, bahkan the banality of evil. Kira-kira begitu tuh. Nanti Ibu Sri Mulyani bisa baca itu. Lalu kita diskusi dengan sejarah tuh bahwa Indonesia memang masuk dalam jebakan-jebakan the banality of evil, kedangkalan kejahatan tuh. Ya, ya. Dan ini luar biasa ya, Bung Rocky. Ini kan salah satu saja instrumen kecurangan. Kalau ini tapi langsung karena menggunakan anggaran negara gitu ya. Belum lagi kita bicara soal yang lain-lain ya, soal aparatur negara, soal SN, soal aparatur penegak hukum dan sebagainya. Tapi ini bansos itu betul-betul mengusik ya nurani kita. Apalagi kemudian dikait-kaitkan bahwa kalau Prabowo dan Gibran tidak terpilih itu bansos akan dihentikan. Itu yang seperti dikatakan oleh Zulhas. Ini kan betul-betul keterlaluan ya, selain membohongi juga mengancam rakyat kan. Saya ingin dengar Pak Prabowo sendiri yang bicara bahwa saya tidak perlu ada bansos, dan saya seorang politisi dan pengusaha yang udah lama, saya toh bisa biayai sendiri itu kampanye saya. Jadi sebetulnya mesti ada juga semacam wake up call atau gedoran hati atau moral call dari Prabowo atau timnya Gerindra terutama, untuk menerangkan bahwa kami jangan diseret-seret ke dalam situasi seolah-olah kami yang minta itu. Ini semuanya adalah kerjaan Jokowi karena ambisi dia pada Gibran. Tetapi nggak mungkin itu diucapkan kan? Kan ada paket antara Prabowo dan Gibran. Tetapi kita bisa menduga bahwa di kalangan yang masih punya semacam integritas itu merasa kok nggak sopan ya. Bahwa kita sebetulnya ini partai yang udah besar masih juga dipakai oleh Jokowi untuk legitimasi dia tuh. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita bongkar analisis mental psikologi dari Gerindra, tentu ada semacam guncangan di situ tuh. Tetapi sekali lagi ini to be or not to be, karena tinggal beberapa hari lalu semuanya diam di situ kan. Jadi beberapa tokoh yang saya tahu juga mampu berpikir kritis terhadap keadaan APBN di kubunya Gerindra tahu bahwa ini adalah pemalsuan kehendak rakyat sebetulnya, atau pembuktian ambisi Jokowi itu. Oke, kita anggap aja bahwa ya udah terjadi, mau diapain gitu kan. Tetapi saya lihat ada gerakan mahasiswa yang akan mengontrol itu kembali tuh. Jadi kita berharap lagi atau menunggu satu situasi baru di mana diperlihatkan kebusukan ini. Dan itu yang mungkin dalam 1-2 hari ini akan berbentuk sebagai gerakan massal dari masyarakat sipil, terutama kalangan mahasiswa. Ya, ya. Dan ini memang agak susah saya kira menjelaskan itu ya buat rakyat kecil yang kelas bawah itu memang ini ditunggu-tunggu begitu ya, Bung Rocky. Buat mereka, mereka kan sebenarnya apolitis, mereka nggak peduli siapapun pemerintahnya. Yang penting pokoknya gua selalu dapat jatah bansos, dan ini yang dimanfaatkan dengan mereka dengan cara yang baik begitu. Dan ini susah. Saya ketemu dengan beberapa tim dari 01 maupun 03. Ini mereka bicara dengan saya, ini berat sekali Mas. Kenapa? Karena memang tadi seperti kita pernah kalkulasi juga. Kalau saya tidak tahu apakah 22 juta yang beras itu termasuk juga 18 juta ini, atau ini berbeda. Kalau berbeda itu adalah berapa Bung Rocky? Ada 40 juta keluarga. Berapa kalau dikonversi ke suara itu kan jumlahnya besar sekali. Semua ini konsekuensi dari tidak ada 20% Hmm. atau Ya. bukan 0% threshold. Sehingga presiden menganggap ya 20% itu saya yang kendalikan tuh. Kan semua ini berawal dari ditolaknya proposal kita yang Hmm. minta 0%. Yang menolak itu termasuk Nasdem, PKB, PDIP. Kan akhirnya kalau kita mau bilang kutukan ya kalian kena kutuk akhirnya kan. Presiden akhirnya memanfaatkan Undang-Undang 17 itu untuk mengatakan saya bisa intervensi di situ, termasuk membawa sendiri bansos itu kan. Tapi itu yang kan kita pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengantisipasi keadaan sekarang. Tetapi PKB yang sekarang mendukung Amin itu, Nasdem yang juga mempromosikan Anies, dan PDIP
pro bahwa iya itu Undang-Undang 17 itu penting tuh karena mereka berpikir mereka akan pakai itu, ternyata dipakai Jokowi sekarang kan. Jadi Hmm. kita mesti fair mengatakan bahwa ini problemnya dimulai dari Undang-Undang Pemilu itu yang memungkinkan Jokowi menyatakan dia siap berkampanye dan boleh memakai fasilitas negara. Akhirnya walaupun dia bilang ini bukan fasilitas negara, saya hanya menjalankan tugas presiden untuk bagi-bagi BLT. Jadi tetap loophole-nya ada di situ tuh. Kita Ya, mesti fair membuat analisis. ya, Tetapi apa yang kita sebut fairness itu hari ini dibaca sebagai tidak etis. Maka mestinya undang-undang itu dilengkapi dengan semacam aturan moral di kepala Jokowi bahwa itu tidak etis. Aturan moral di kepala Pak Prabowo bahwa itu tidak etis. ya. Justru Pak Prabowo yang menolak Undang-Undang 17 itu kan bersama PKS dan Demokrat waktu itu. Jadi sebetulnya ada hak dari Prabowo untuk mengatakan, ya itu nggak etis. Tapi itu kalau Prabowo tidak juga ditawan oleh Jokowi melalui Gibran. Jadi betul-betul ini kekalutan atau kekacauan aja, kekacauan berpikir yang menyebabkan elit itu lupa bahwa mereka sebetulnya yang memulai soal-soal ini. Apalagi kalau kita singgung 20%, itu semua partai yang sekarang itu kan Hmm. bergembira dengan 20% itu karena menganggap ya itu bisa mencegah orang lain masuk tuh. Ya, jadi ini kalau Pak Jokowi katakanlah kemarin dia menyatakan bahwa saya tuh berhak untuk kampanye, juga berhak untuk memihak dan kemudian diprotes, dia nggak peduli karena sebenarnya yang ya buat dia sebenarnya itu kan hanya ucapan aja, sebenarnya dia sudah melakukan kan begitu, Bung Rocky. Iya, dan Jokowi merasa ngapain kalian protes saya, kalian juga Hmm. setuju kok waktu itu. Ya, 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 Jadi ya. ini ingatan-ingatan konstitusional atau ingatan-ingatan legislasi ini kita mau ingat bahwa legislasi yang menyebabkan Jokowi jadi angku itu adalah Undang-Undang Pemilu 2017 yang disetujui oleh PKB, Nasdem dan PDIP. Itu mesti Ya, kita ingatkan. ya. Kita lain, kita bikin klaim itu atas dasar kepentingan rakyat tuh. Jadi bagi FNN dan para kritisi menganggap bahwa ya kalian ikut bertanggung jawab dong. Hmm. Walaupun kita tahu bahwa Jokowi unstoppable hari-hari ini karena dia masih punya banyak peralatan, yaitu terutama pengetahuan dia tentang korupsi di PDIP, korupsi di Nasdem, korupsi di PAN, korupsi di Golkar. Kan itu yang mesti jujur kita katakan tuh. Jadi gerakan mahasiswa juga penting mengetahui itu dan saya kira mereka tahu itu yang menyebabkan gerakan mahasiswa nggak ada yang mau pro 1 2 3 tuh kan bagi mereka secara institusi atau dari segi semangat mahasiswa ini semuanya ngaco kok. Mhm. Minta 0% nggak mau tunduk, undang-undang pemilu nggak mau mereka batalin, omnibus law tetap mereka dukung, kan itu soalnya di situ tuh. Ya, Jadi ya. sambil kita kritik Jokowi, kita juga kritik partai-partai yang sekarang seolah-olah beroposisi pada Jokowi. Itu namanya kebersihan hati kita tuh Ya, sebagai ya. analis. Ya, dan saya kira sebenarnya Bung Rocky ya, orang sekarang sudah banyak frustrasi sebenarnya dengan Pak Jokowi. Mau dia omongin apapun, dia nggak peduli kok, dia akan tetap jalan. Makanya saya tidak kaget kalau kemarin ada seorang seniman di Jogja yang selama ini kita kenal sebagai diehardnya Pak Jokowi, kan selalu juga membuli mereka yang menjadi lawan Pak Jokowi, tiba-tiba mengeluarkan apa makian kepada Pak Jokowi dengan makian binatang yang sangat kasar, yakni butet gitu. Ya itu saya dapat beritanya ini asu katanya. Iya. Itu kasar Dan banget itu kalau dalam bahasa Jawa itu kasar sekali tuh, Bung Rocky. iya dan kita bukan sekedar menitipkan aspirasi itu, tapi kita bisa baca kejengkelan bahkan dari internal Jokowi kan. Mhm. Kan Butet juga pendukung Die Hard tuh. Nah Oh kalau yang ya. ucapin itu oposisi dari luar, ya udah memang karena Hmm. dari awal kita mengambil sikap itu. Tapi sikap beroposisi dari dalam, seperti indoor opposition baru mulai terbuka. Dari Mhm. Ya. Butet, dari apa namanya Dr. Gunawan, Pak Gunawan Muhammad segala Hmm. macam, yang Mhm. akhirnya juga bermain-main di situ seolah-olah kami cuci tangan ya dari situ. Karena itu sekarang kami pindah untuk mengkritik Jokowi sambil membela kandidat yang lain. Itu sama juga mentalnya kan, Ya, ya. mental yang akhirnya kita sebut sebagai kok pengecut ya. Kalau Anda membela dari awal, tenggelam sama-sama Jokowi dong. Atau Anda diam gitu, jangan komentar-komentar. Ini mulai mengkritik Jokowi, nggak ada soal, Hmm. tetapi sekaligus memuji orang lain. Kan ini Ya. benar kekanak-kanakan tuh sifat-sifat Iya, para iya. senior jurnalis budayawan ini. Iya, 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 iya. Memang saya juga ngerasa memang speechless kalau ngadepin Pak Jokowi. Mau diomongin apa aja, saya nggak tahu mereka dia ini memang nggak peduli atau dia nggak paham. Tapi saya kira lebih tepatnya nggak paham dan nggak peduli gitu ya. Itu satu paket lah, istana nggak paham dan karena itu dia merasa nggak peduli, jalan terus. Demikian juga mereka yang ada di dalam tadinya keluar lalu berupaya untuk mengingati, yang nggak mungkin. Anda tahu sendiri bahwa dia nggak paham, nggak peduli, ngapain diingatkan. Bahkan Iya. dicaci pun dia nggak mengerti kok apa itu namanya cacian.
Ya, tapi kalau di istana kan sebenarnya banyak orang yang paham soal itu. Orang seperti Pak Pratikno. Banyak. Pratikno itu rektor dari UGM gitu, Ari Dwiayana yang sekarang kerjaannya membantah apapun semua pemberitaan tentang istana itu kan juga orang dari kampus. Jadi kita Itu rektor yang berubah jadi operator itu, ya operator. ya ya. Itu yang saya terangkan bahwa di rejimnya Hitler dulu itu Hmm, Profesor Heidegger misalnya itu hmm, Profesor Carl Schmitt semua itu profesor. ya Heidegger itu rektor, akhirnya rektor ini jadi operatornya Hitler. Itu ya sama juga yang sekarang. Jadi seseorang yang dididik di dalam tradisi berpikir kritis akhirnya tenggelam karena tadi itu ya kedangkalan kekuasaan itu. Dan ya sebetulnya kita mau revisi ya udah nggak mungkin direvisi itu karena ya. udah akan dicatat sejarah bahwa ada rektor yang akhirnya jadi operator. Ya, jadi Profesor Pratikno dan juga para ilmuwan lain yang ada di istana, Anda cuma ingin dicatat oleh sejarah sebagai apa? Ini ini Nah, ya masa itu untuk kekuasaan Anda itu pendek banget, tapi dicatat sebagai sejarah akan apa? mencatat panjang sekali sampai sampai itu yang di Hitler sampai sekarang udah berapa berapa puluh tahun, udah lebih ratus tahun yang Bung Rocky. Ya, dan sekarang masih banyak juga profesor-profesor yang menunggu reshuffle lalu berupaya untuk menjilat istana kan, hanya Ya, untuk dapat 2 lembar biografi terakhir. Oh, saya pernah jadi menteri, pernah jadi komisaris segala macam. Banyak itu di sekitar Pak Jokowi itu yang yes. yang ya masih berupaya walaupun mulai kritis tapi ya kalau ada perubahan ya gue mau bukan ada perubahan kalau dari reshuffle ya gue juga pengen loh jadi apalah menteri pendidikan kayak atau menteri BUMN kan. Iya, iya. Kedangkalan itu kita sebut saja kedangkalan. Oke, baik Bung Rocky. 0% ya Bung Rocky ya. Yes, tetap 0%.